Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan terbagi menjadi 4 teori loh, yaitu ada teori abiogenesis, teori biogenesis, teori evolusi kimia, dan teori evolusi Darwin dan Landmark. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori abiogenesis terlebih dahulu. Teori abiogenesis adalah teori yang mengemukakan bahwa kehidupan asal mula makhluk hidup adalah benda mati dan terjadi secara spontan. Selanjutnya ada teori biogenesis. Apa sih teori biogenesis itu? Mendukung teori biogenesis ada 3, Frances Soredi, Louis Pasteur, Lark Faisal, Fanny Zain. Menurut Frances Soredi, berdasarkan hasil percobaannya, Freddy menyimpulkan bahwa ulat bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang terdapat dalam daging dan menetas menjadi larva. 2. Louis Pasteur. Kesimpulan percobaan Pasteur adalah mikroorganisme yang ada pada air palu bukan berasal dari cairan, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di dalam udara. Mikroorganisme yang ada di udara masuk ke dalam labu bersama dengan debu. Yang ketiga, larva Zoex van Zijn. Kesimpulan Van Zijn adalah pada tabung terbuka terdapat kehidupan yang berasal dari mikroorganisme di udara. Pada tabung yang tertutup tidak terdapat kehidupan. Ini membuktikan bahwa kehidupan bukan berasal dari kardu labu. Selanjutnya, teori evolusi kimia. Inti dari teori evolusi kimia menjelaskan bahwa makhluk hidup terbentuk di dunia ini berasal dari proses perubahan zat-zat kimia anorganik yang ada di atmosfer bumi purba yang masih tidak mendukung adanya kehidupan dan mengalami reaksi membentuk zat organik sederhana penyusun awal makhluk hidup seperti asam nukleat hingga asam amino. Dan yang terakhir ada teori evolusi Darwin dan Landmark. Bisa dilihat perbedaan teori Lamarck dan teori Darwin. Saya akan menjelaskan teori Lamarck terlebih dahulu. Menurut Lamarck, evolusi terjadi diakibatkan oleh adanya seleksi alam. Makhluk hidup baru yang terbentuk merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Organ-organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang atau menyesuaikan terhadap lingkungan. Dapat kita lihat dalam gambar bahwa jerapah dan tumbuhan tumbuh bersamaan. Lalu teori Charles Darwin. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu, dikarenakan adanya seleksi alam. Dalam gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jerapah yang memiliki leher pendek tidak akan bertahan hidup atau punah, karena tidak dapat menjangkau makanannya. Oke guys, jadi itu yang dimaksud dengan asal-usul kehidupan. Mungkin segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ikan hiu makan tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.